Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini saya ingin meneruskan cerita sejarah dari konten kami yang kemarin. Sekarang kami ingin menceritakan tentang Keraton Kertasuro. Tarunajaya, putra dari Gedeng Langkung, yaitu putra dari Gedeng Alas. Gedeng Alas merupakan putra dari yang bernama Gedeng Lenyep. Gedeng Lenyep adalah putra dari Buyut Banyu Biru. Karena kita Tarunajaya dapat meruntuhkan Mataram karena kesaktiannya. Tarunajaya adalah sang putra yang berpengalaman dalam hal berperang. Sebagai maban kuning turunan Sunan Kali yang membantu segala tindakannya itu, karena itulah tujuannya terkabul dalam memperoleh tahta kerajaan Sunan Mangkurat. Sunan Mangkurat meninggal dunia dan dikuburkan di Tegal Arum. Mangga kita saksikan kelanjutan ceritanya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, setelah hilangnya Keraton Mataram itu, muncul Ki Tarunajaya yang bertahta di Keraton Kartasura. Tarunajaya kemudian menjadi sultan di negara Kartasura itu. Kekuasaan yang ada pada Mataram kemudian diteruskan di Keraton Kartasura sebagai emban-emban atau pewaris Kanjeng Pangeran Jene yang pada saat itu bertemu Sunan Kalijaga. Hal itu juga sebagai hasil baktinya kepada Sunan Kalijaga. Hasil bakti dan kepatuhan kepada Sunan Kalijaga yang telah membimbingnya hingga selamat sejahtera sampai pada kedudukan keturunannya sebagai Sultan Kartasura. Kemudian Sultan Kartasura memiliki putra laki-laki yang bernama Pangeran Taruna Sakti Adipati Anom Kertasura. Lama-kelamaan Sultan Kertasura meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Taruna Sakti Adipati Anom Kertasura. Kemudian Taruna Sakti bertahta di Kertasura sebagai Sultan Kertasura Anom yang sangat dihormati dan menguasai seluruh tanah Jawa. Tidak ada kerajaan lain yang dapat menandinginya. Lama kemudian datanglah keturunan Mataram yang terbuang di hutan, yang menjadi kesatria yang berjiwa kusuma yang bernama Ki Janur Kuning Sukmaningrat Sakti. Diceritakan bahwa Ki Sukmaningrat Janur Kuning adalah putra dari seorang yang bernama Kartawirya. Kartawirya adalah putra dari Adipati Mataram yang dapat menyusup ke dalam lingkungan Keraton Kertasura. Adipati Mataram itu mengungsi ke hutan sejak runtuhnya Mataram oleh Tarunajaya. Adipati Mataram sesungguhnya putra dari Sunan Mangkurat, yaitu Sukmaningrat Janur Kuning yang masih memiliki keturunan ratu. Sukmaningrat Janur Kuning sebagai pewaris tahta Mataram, malah Sukmaningrat Janur Kuning inilah yang nantinya
dapat meruntuhkan kekuasaan Kertasura sebagai lingkaran pewaris yang sah, yaitu yang bernama Gedeng Landoh Lurung. Gedeng Landoh putra dari Gedeng Lurung Lengkot, Ki Gedeng Lurung putra dari Gedeng Neba Sayada Candi, Gedeng Neba Sayada Candi putra dari Syekh Canduk, Syekh Canduk putra dari Taburi, Taburi putra dari Pangeran Jambu Kawes yang menjadi menantu dari Sunan Gunung Jati. Adapun Sunan Atas Angin adalah orang yang sama dengan nama Karang Jambu, yang menjadi suami dari Ratu Winaon. Karena itulah Gedeng Landoh menjadi pengasuh dari Sukmaningrat Anjanur Kuning yang pada pokoknya masih punya hubungan dengan Sunan Gunung Jati yang selalu membantunya. Gedeng Landoh adalah seorang yang menjadi pendahulu dalam sebuah peperangan yang terjadi di Kertasura yang berakhir hingga kejatuhan tahta Sultan Kartasura. Kesaktian Sultan Kartasura telah habis dalam pegangan Gedeng Landoh. Sultan Kartasura telah runtuh sebagaimana peribahasa yang berkembang. Kemudian Sukmaningrat Anjanur Kuninglah yang menggantikan kedudukannya sebagai penguasa atas seluruh pelosok tanah Jawa. Sultan Kartasura menyerahkan kekuasaannya yang telah jatuh dan beliau berkata, "Jika masih ada rasa belas kasihan darimu terhadapku hingga kematianku, wahai Ki Janur Kuning, untuk aku tetap tinggal hanya di Kertasura saja, maka ini akan menjadi kebaikan." Ki Sukmaningrat Anjanur Kuning menuruti permintaannya. Oleh karenanya, Ki Sukmaningrat Anjanur Kuning mendirikan tahta keratonnya berdiri terpisah menjadi Sunan di negeri Solo untuk mengendalikan pemerintahannya guna menata pemerintahan seluruh Jawa. Hal itu Ki Sukmaningrat Janur Kuning bisa dibilang mengembalikan kembali tahta waris Mataram yang selama ini hilang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi videonya. Dilanjut para sedulur, kami akan membacakan tentang cerita selanjutnya dari Babat Cirebon Peteng. Karena Sukmaning Janur Kuning masih merupakan keturunan Ki Senopati Mataram lama yang belum terputus, hal itu juga sebagai bukti kebenaran akan petua Sunan Kalijaga kepada Senopati Mataram yang terdapat dalam ilmu Jatiwisik yang ke-10. Oleh karena jasa Gedeng Landoh dalam kala itu, maka Gedeng Landoh diberi sebagai penguasa yang besar menjadi Panembahan di negeri Pati. Pemberian gelar Panembahan di negeri Pati kepada Gedeng Landoh itu merupakan anugerah dari Sunan Solo. Setelah Gedeng Landoh memerintah sebagai Panembahan di negeri Pati, maka ia kemudian berputra Pangeran Curug Landong namanya. Lama-kelamaan Gedeng Landoh Panembahan Pati tidak tahu diri terhadap kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, sehingga Gedeng Landoh Panembahan Pati tidak mau menghadap sebab ke Keraton Solo. Hal itu berjalan kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Karena itulah kemudian dimengerti oleh Sunan Solo bahwa Panembahan Pati sudah tidak seperti dulu lagi, seperti sejarahnya dari orang-orang terdahulunya, seperti Mataram pada waktu itu. Cukup sampai sini dulu Pak Sedulur. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan cerita sejarah dari Babat Sejarah Cirebon Peteng. Mohon ampura jika ada segala kekurangan dalam menyampaikan.
cerita sejarah ini pula mohon ampura secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.